Pemirsa, pada segmen ini kita akan berbincang terkait penyelamatan UMKM di era pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dan saat ini sudah bersama saya, Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Sukamta dan juga Pak Abdi Rahman, Wakil Bupati Tanah Laut. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya ke Pak Sukamta terlebih dahulu. Siap. Pak, saat ini kondisi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut seperti apa, Pak? Iya, saat ini kondisi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut memang sekarang akan menuju tren naik lagi, ya. Setelah kemarin sampai dengan bulan Januari itu trennya menurun. Tapi mungkin karena sudah 1 tahun ada kebosanan di masyarakat sehingga sekarang agak mulai naik lagi. Tapi saya sudah mengambil keputusan. Kita lakukan pengetatan lagi untuk protokol kesehatan. Dan kita yakini karena selama 9 bulan sebelumnya itu kita bisa kendalikan dengan baik. Bahkan angka kasus positifnya pun sangat rendah, bahkan hampir nol waktu itu. Nah, sehingga sekarang ini kita kendalikan dan kita percepat proses treatment untuk kesembuhannya. Karena kami menyediakan sendiri untuk fasilitas pelayanan khusus untuk karantina masyarakat. Jadi sampai hari ini yang kasus positif secara total itu sekitar 2.800 ya. Tetapi yang sudah sembuh itu sekitar 2.600. Sehingga di satu sisi kita terus melakukan tracking karena inilah salah cara terbaik. Jadi ada 3 langkah yang kita tempuh. Tracking terus kita laksanakan secara masif. Kemudian tingkat penyembuhan, treatment kita tingkatkan secara masif juga dan kita galakkan kembali di protokol kesehatan. Saya yakin dengan 3 langkah ini COVID-19 di Tanah Laut akan bisa kita kendalikan. Ya. Memang kita akan selalu menemukan kasus baru karena tracing kita juga sangat masif sampai ke desa-desa. Gitu. Karena apa? Inilah upaya kita untuk menangani secara sungguh-sungguh terhadap COVID-19. Nah, saya tidak mau bahwa kita ada angka-angka yang hanya untuk prestasi saya sebagai bupati. Saya bisa saja, saya berhenti 3 minggu saja, maka akan nol. Tapi kan penularan di masyarakat kan terjadi. Saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Bahwa melindungi nyawa rakyat itu adalah perintah tertinggi undang-undang. Jadi saya harus melakukan sama Pak Wakil Bupati, harus saya lakukan terus itu kan. Jadi kasus positif baru kita temukan, tidak ada masalah bagi saya. Tetapi bahwa saya bisa melindungi lebih besar lagi rakyat kita dari proses penularan. Karena begitu kita temukan kasus baru, maka kemudian kita lakukan karantina. Kami bertanggung jawab. Mereka yang bergejala kita masukkan ke dalam rumah sakit. Yang tidak bergejala, yang OTG masuk di fasilitas pelayanan khusus kita. Dan itu kita biayai dari APBD untuk penanganan itu. Nah, itu kalau untuk penanganan. Bagaimana dengan proses vaksinasi, Pak, yang memang saat ini berlangsung secara nasional. Nah, kalau di Tanah Laut sendiri seperti apa? Ya ini, saya kira ini menjadi masalah bagi kita. Masalahnya bukan apa-apa. Distribusi vaksin ke Tanah Laut itu sangat lambat. Jadi sekarang masih baru untuk kepentingan tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pelayan publik itu. Untuk masyarakat, vaksinnya belum datang. Kami sebenarnya menginginkan vaksin ini lebih cepat lagi, sehingga kami lebih cepat lagi untuk melakukan vaksin sampai ke tingkat masyarakat. Kita lihat lagi untuk daerah Jawa sudah sampai ke pedagang-pedagang di pasar. Nah, kami vaksinnya yang belum datang. Sementara tenaga kami sungguhnya sudah sangat siap untuk melakukan itu. Jadi saya kira distribusi vaksin yang ke Tanah Laut kita harapkan lebih cepat lagi. Sehingga kita lebih cepat untuk melakukan penanggulangan ini. Saya kira ini yang perlu saya harapkan dari pemerintah pusat untuk segera distribusikan sesuai dengan yang kita minta. Karena penduduk kami itu kan Tanah Laut juga tidak banyak lah, cuma 350.007 jiwa. Ya, artinya kalau kita 80%-nya saja itu kan sekitar 280.000 saja kan, yang ya nanti mungkin ada yang tidak bisa memenuhi syarat karena ada 14 item kan itu yang harus memenuhi untuk bisa dilakukan vaksinasi. Ya. Sudah ada informasi belum Kak dari pusat soal mengapa distribusi ini untuk ke Tanah Laut ini agak terhambat Pak, sehingga tidak bisa mungkin dijalankan sesuai jadwal? Ya, ada kemungkinan memang ketersediaan vaksinnya yang lambat. Apalagi saya baca kemarin bahwa dengan meningkatnya di India, maka Indonesia kehilangan 10 juta ya untuk vaksin. Saya kira ini yang kendali dari pemerintah pusat, saya kira itu yang mengakibatkan kemudian menjadi agak lambat ke kita. Tapi saya minta tentu pemerintah pusat bisa memberikan prioritas untuk itu.
Baik. Ya. Nah, saya ke Pak Abdi. Pak Abdi, ini kan sudah 1 tahun berjalan pandemi COVID-19. Nah, selama 1 tahun ini dan ke depannya nanti, bagaimana selama ini kebutuhan pangan di tanah laut? Apakah semuanya sudah tercukupi, Pak? Alhamdulillah kita di tanah laut sebagai penghasil pangan kita malah surplus, Pak. Ya. Karena kondisi kita memang diperkuat dengan pelan pertanian dan juga basic daripada masyarakat juga petani. Jadi memang untuk pangan memang sudah kita pastikan bisa terjamin dan bahkan surplus, Pak. Ya, jadi begini, memang di sektor pangan untuk pengaman pangan, karena apa? Situasi COVID itu pertama pangan harus dulu. Karena kalau pangan sampai tidak tersedia di dalam situasi ini akan terjadi sebuah krisis sosial. Sehingga kami mengintervensi di sisi pangan ini lewat program yang namanya program serasi, Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Jadi di sana kita bantu bibitnya, kita bantu pupuknya, kemudian kita bantu infrastrukturnya, kita sediakan alat-alat mesin pertaniannya, sehingga masyarakat kita bisa berproduksi dengan baik. Dan kebetulan, ya inilah saya kira sisi baik adanya COVID-19, bahwa produksi pangan kita cukup baik. Tahun ini hasil produksi jagungnya juga bagus, produksi padinya juga bagus. Harganya yang juga sangat bagus ya, baik harga jagung, harga padi, bahkan harga perkebunannya itu juga bagus. Sekarang harga karet yang dulu sebelum Covid itu sekitar 5.500, 6.000, sekarang sudah paling rendah itu angka 9.000. Dan angka 9.000 itu bagi seorang petani sudah sangat menguntungkan besar. Harga sawitnya juga itu dulu sebelum Covid itu sekitar 1.100, sekarang sudah 1.700. Kenaikan 600 per kilogram itu sangat besar bagi rakyat kami tanah laut yang 67% memang bergerak di sektor pertanian. Jadi ini memang yang sangat menolong bahwa bagaimana stabilisasi ekonomi di tanah laut di tengah pandemi ini. Saya sama Pak Wakil itu bisa lebih tenang lah untuk itu kan, untuk mendorong pertumbuhan perekonomiannya. Nah, kalau untuk pangan, pertanian dan juga komoditas ini surplus statusnya. Nah, bagaimana dengan wisata nih, Pak? Karena kan di mana-mana kayaknya kalau wisata ini terdampak karena banyaknya pembatasan, Pak. Betul. Ya, saya sama Pak Wakil ya. Jadi kita mulai tanggal 20 Juni setelah Hari Raya tahun tadi, kita coba buka secara perlahan-lahan tempat wisata kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Terutama pedagang-pedagang kami ya yang jualan di sana itu kami ketati betul ya, agar apa? Agar tidak menjadi klaster-klaster baru. Demikian juga tenaga-tenaga wisata yang ada di sana, karena di dalam wisata itu banyak. Ada tenaga keamanan kita, ada tenaga kebersihan kita, ada tukang ojek kita. Ada, karena yang wisata alam ke atas gunung, mereka yang tidak kuat untuk jalan kaki, kita sediakan dari masyarakat kita ada ojeknya. Mereka menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk apa? Agar mereka yang bergerak di sektor wisata ini sekarang mulai hidup. Dan sekarang sampai hari ini alhamdulillah wisata kita masih tetap terjaga dengan baik. Karena memang dari sisi wisata tanah laut itu memiliki jadi tujuan utama, termasuk kampungnya Pak Wakil ini kan daerah wisata. Ya beliau. Jadi memang karena apa? Dekat dari kota Banjarmasin, dekat dari kota Banjarbaru, dekat dari sebagian wilayah Kalimantan Tengah, sehingga menjadi lagi. Ya kita lebih lengkap. Kita punya wisata alam, pegunungan, air terjun, kita punya wisata laut, ya kita punya wisata agro, ya. Jadi saya kira banyak pilihan lah di tanah laut ini. Ya. Nah, tapi ada bantuan subsidi kah mungkin bagi para pelaku wisata yang ada di sana sehingga mungkin bisa membuat inovasi-inovasi baru, terutama kan harus ada alat pengadaan protokol kesehatannya itu. Betul, ya. Protokol kesehatan kita dari pemerintah, ya. Jadi untuk protokol kesehatan mereka tergabung di dalam kelompok-kelompok sadar wisata di Pokrawis yang mengelola, kita dari pemerintah untuk itu. Kemudian peralatan, tong, penampung air, kemudian bangunan konstruksinya kita yang membangunkan, sehingga kemudian gazebo-gazebonya kita juga yang membangunkan. Jadi kita berikan dukungan maksimal kepada mereka, kepada masyarakat mereka. Kemudian juga kita sediakan tempat-tempat jualan itu kita juga pemerintah yang membangunkan. Sehingga mereka betul-betul bisa fokus untuk berdagang saja. Di samping tadi saya katakan, dan berdagang saya selalu katakan kepada mereka, tolong hati-hati.
taati protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tolong ditaati. Karena itu salah satu cara untuk menghindarkan kita tertular. Baik, Ya. baik. Berarti lokasi wisata masih hidup ya? Masih, alhamdulillah sampai hari ini Bagaimana masih. dengan mudik nih Pak? Sebentar lagi kita mau lebaran, Betul. mungkinkah ada penyekatan-penyekatan seperti di Pulau Jawa yang dilakukan agar mobilitas warga ini tidak kesana kemari sehingga Ya. penularannya juga bisa berkurang nih Pak? Betul. Ya, insya Allah nanti saya akan atur sedemikian sebagaimana di awal-awal COVID-19 kami di perbatasan ada pos-pos jagaan untuk nanti agar tidak terjadi mobilitas yang dari luar tanah laut. Karena deteksi kami selama ini penularan yang terjadi itu justru bukan sesungguhnya tidak dari dalam, dari luar. 2 hari yang lalu dari fasilitas pelayanan khusus kita yang kita keluarkan, yang kita nyatakan sudah sembuh, dari 30 itu 10 itu dari luar daerah. Nah, ini jadi memang bahkan sekarang banyak ketika kita deteksi ternyata banyak orang-orang luar daerah yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Mereka lah yang kemudian jadi sumber-sumber itu. Nah, inilah makanya kita perlu nanti sesuai dari arahan pemerintah, kita tentu akan memberikan pos-pos penjagaan kita. Mereka yang memang tidak ada kepentingan yang urgen sebagaimana digariskan oleh pemerintah pusat, tentu akan kita minta untuk kembali saja, untuk balik kanan, dan untuk tidak masuk ke tanah laut. Dan juga nanti masyarakat tanah laut pun akan saya tekankan untuk tidak keluar pada tanah laut. Ya, kami segera dengan Pak Wakil untuk membuat sebuah edaran kepada masyarakat agar masyarakat tanah laut tidak keluar dari tanah laut. Ya, sebagaimana kemarin ya saya menikahkan anak saja saya nggak bisa hadir. Ya, karena apa? Ya, karena kita memang sudah membuat larangan untuk tidak keluar daerah waktu itu. Ya. Pemerintah harus jadi contoh untuk Saya kan yang membuat edaran, masuk saya yang harus melanggar. Padahal saya umur hidup kan sekali saja saya harus menikahkan anak saya. Betul. Saya nggak bisa hadir, sehingga secara virtual aja saya hadirnya waktu itu. Kenapa? Kita betul-betul ingin menjaga rakyat tanah laut ini selamat dari COVID-19. Makanya saya Pak Wakil sepakat membiayai untuk penanganan COVID itu tidak murah, sangat mahal. Tetapi bagaimanapun karena ini perintah tertinggi undang-undang, ya saya sama Pak Wakil Bupati harus kita lakukan tracing kita. Yang namanya nanti harus mengkarantina itu juga biaya besar karena kita harus ngasih makannya, ngasih obat-obatannya, ngasih suplemennya, perawatannya. Yang kita tahu suplemennya juga mahal karena apa? Karena semua orang membutuhkan, ya kan? Semua orang di dunia ini memerlukan sehingga barangnya juga jadi mahal. Tapi ya sekali lagi, karena ini perintah undang-undang sebagai perintah tertinggi, saya Pak Wakil Bupati harus saya laksanakan secara maksimal. Saya tidak pengen sekali lagi katakan, wah bagus ya Pak Bupati, Pak Wakil, pertumbuhannya 0, padahal saya katakan dan Pak Wakil itu hijau, tapi hijaunya semangka. Jadi kalau dibelah merah semua di dalam ya. Saya tidak mau seperti itu. Baik, nah ini jelang Lebaran, jelang bulan puasa biasanya kan banyak UMKM bermunculan. Betul. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini memelihara UMKM agar tetap berjalan? Namun jangan dijawab dulu Bapak, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Siang. Masih bersama kami di Indonesia Siang pemirsa, dan di studio saya perkenalkan kembali ada Pak Sukamta, Bupati Tanah Laut, dan juga Pak Abdirrahman, Wakil Bupati Tanah Laut. Kita lanjutkan perbincangan kita Bapak-Bapak mengenai UMKM, di mana saat pandemi ini biasanya banyak UMKM bermunculan. Misalnya membuat masker dan juga lain-lain, dan juga jelang Ramadan ini banyak juga biasa UMKM menjual makanan dan lainnya. Nah, kalau untuk UMKM selama setahun di pandemi ini, bagaimana di Kabupaten Tanah Laut? Apakah masih berjalan dengan baik Pak di sana? Ya, alhamdulillah saya bersyukur di tengah pandemi COVID-19 IKM kita ya, yang IKM industri ya, masyarakat kita kan yang ini, itu justru terdapat penambahan sekitar 200 ya. Ada 200 penambahan IKM yang dulu itu sekitar 328, sekarang sudah menjadi 530-an. Ada penambahan sekitar 200. Ternyata setelah saya lihat IKM ini tambahnya dari mana? Dengan adanya COVID-19 ternyata ada penambahan
suplemen atau jamu-jamuan yang untuk menangkan imun. Ini ternyata rakyat kita menangkap ini sehingga mereka ada yang kemudian membuat jamu. Kemudian juga kita daerah memerlukan alat-alat kesehatan seperti masker. Kemudian memerlukan hazmat, baju hazmat. Nah, sehingga kita kemudian melakukan pelatihan untuk menjahit. Dari penjahit-penjahit yang sudah kita latih itu kemudian memproduksi, ada yang memproduksi masker, memproduksi hazmat, kan? Karena pengadaan masker itu dari dana APBN juga ada, APBD provinsi juga ada, APBD kita ada, dana desa kita juga ada. Sehingga kebutuhan masker itu wajib besar, sehingga muncullah yang mereka memproduksi masker. Nah, sehingga muncullah UMKM kita untuk kemudian terjadi peningkatan itu. Dan sampai sekarang mereka itu kita dorong terus dan kita usahakan jangan sampai ada yang mati. Caranya gimana? Yang pertama kita melakukan pendampingan atas mereka. Kita terus melakukan pelatihan-pelatihan lewat BLK kita. Yang ketiga kita gabung di dalam organisasi-organisasi UMKM kita, ya. Asosiasi kita satukan. Ada yang dari HIPMI, ada Kadin, ada Dekranas, ada ASEPI, ada organisasi-organisasi yang lain. Saya minta mari bergabung. Ini kita, UMKM kita ini ayo kita promosikan produknya, ya. Kita promosikan produknya. Kita kemudian juga dengan masyarakat, mari saya sama Pak Wakil mengambil kebijakan, mari kita konsumsi dulu produk rakyat kita. Mari kita belanja dengan rakyat kita. Baik. Yang kemudian saya singkat dengan beras kita. Baik. Artinya belanja sama rakyat saja untuk kesejahteraan tanah laut. Baik. Jadi semua mari kita beli aja gitu. Baik. Ya. Nah, jika tadi UMKM banyak muncul, nah bagaimana dengan pembinaannya Pak Abdi selama UMKM ini agar tetap bisa tadi berjalan terus bahkan setelah pandemi pun selesai UMKM ini bisa tetap ada? Dari awal pemerintahan Pak Bupati, Pak Sukamto dan saya udah melihat UMKM ini merupakan sektor ekonomi yang real. Ya. Jadi kita sudah menitik beratkan pada RPJMD kita pun pendanaan dan juga pembinaan. Jadi yang disampaikan beliau tadi dari dinas teknis memang secara rutinitas dan langsung jemput bola. Dari sisi modal kita pun sudah menyiapkannya, Pak. Dari itu sudah kita 0% dan tanpa agunan itu dari sebelum adanya krisis itu, Pak. Ya, untuk akses permodalan. Ya. Jadi kita memang dari pembinaan baik dari sisi keahliannya, skillnya juga dan kemampuan keuangannya juga sudah kita dari awal sudah kita siapkan. Apalagi dengan kondisi pandemi lebih menggenjot lagi, lebih memaksimalkan lagi. Baik. Ya, jadi akses kan biasa masalah UMKM itu di akses permodalan. Ya kan? Saya sama Pak Wakil sejak awal saya tahu betul. Ini kadang-kadang UMKM yang kecil-kecil, mereka pedagang pentol yang keliling, mereka yang jualan makanan di pinggir jalan, itu dimakan oleh rentenir. Itu saya tahu betul sejak awal kan. Nah oleh karena itu saya ingin mereka supaya terangkat akses permodalan, maka kami kemudian membuat yang namanya program bunga 0%. Jadi mereka kalau pinjam 5 juta ya kembalilah 5 juta, pinjam 3 juta balik 3 juta dan tidak perlu ada agunan. Kita percayakan pelaksanaannya ke BPR Tanah Laut untuk melakukan program ini. Jadi dari sisi sumber daya, dari sisi pemasaran, dari sisi promosi, kemudian kita pendampingan kelembagaannya, akses permodalan kita lakukan semua agar ini tetap tumbuh. Nah, kalau tadi ada pinjaman 0% kepada para pelaku UMKM, lalu juga ada program pembinaan. Nah, saya dengar ini juga ada namanya program Gapura Karomah. Betul. Baik, ini bisa jelaskan ini Pak, programnya ini untuk apa dan tujuannya kemana? Ya, Gapura Karomah itu adalah singkatan ya. Ya, adalah gerakan ya kan Gapura, gerakan peningkatan usaha rakyat. Gapura. Gerakan peningkatan usaha rakyat Karomah kan, melalui kredit tanpa agunan dan rente untuk ekonomi lemah. Ya ini yang saya katakan kemudian dengan program bunga 0% ini. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi apa yang kami sampaikan tadi adalah kita agar UMKM kita ini betul-betul mudah di dalam mendapatkan akses permodalan. Karena yang jadi problem utama ada di sana. Ketika dia mau meningkatkan usaha, selalu akan terhalang akses modalan. Kenapa?
Karena gini, kalau hanya seorang pedagang pentol, dia hanya perlu modal itu kadang-kadang 10 juta, 5 juta. Bahkan seorang pedagang goreng-gorengan yang di pinggir jalan, itu kadang dia cuma perlu 3 juta. Kalau dia mau ke bank umum, kan nggak ada yang melayani. Padahal ini jumlahnya besar. Nah, oleh karena itu agar ini nanti jadi besar, maka kita lewat bunga 0%. Yang kedua, kita melakukan edukasi. Supaya apa? Supaya UMKM itu berhubungan dengan perbankan itu tidak kagok lagi. Ya, tidak bingung lagi karena apa? Sudah terbiasa melalui BPR ini. Jadi ada proses edukasinya. Sehingga ketika nanti, oh saya sudah perlu 50, ya silahkan dilayani bank umum. Sehingga ketika masuk ke bank umum, mereka sudah tidak kaku lagi lah. Sudah familiar lah saya katakan. Nah ini ada proses edukasinya. Saya ingin mengedukasi mereka bahwa mendapatkan akses modal itu tidak sulit. Sehingga jangan kamu minjam ke rentenir. Karena apa? Rentenir itu adalah mengisap usaha dia. Dia seharian kerja hanya untuk mencarikan orang lain. Bukan untuk keluarga. Nah inilah yang kemudian mereka banyak yang mati. Nah saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin Anda nanti akan menjadi besar. Dan kalau sudah besar silahkan nanti ke bank umum. Dan itu yang kita inginkan. Jadi ada upaya kita untuk membesarkan UMKM, ada edukasi, pemahaman terhadap akses keuangan kita. Dan yang ketiga kita tentu ini melindungi seluruh rakyat kita. Jadi UMKM kita supaya tetap berjalan dan tumbuh terus-menerus. Dan kemudian kita pemerintah juga ada sebuah aplikasi membuka marketplace yang kita namakan Sosialita. Nah, bisa dijelaskan itu, ini aplikasi Sosialita ini tujuannya untuk apa dan apakah semua pedagang bisa mengakses, ada pembinaannya juga nggak mengenai aplikasi ini? Nah, saya punya aplikasi Sosialita. Karena apa? Pertimbangan yang pertama, belanja kita pemerintah, ya, itu kan cukup besar. Kalau yang 50 juta ke bawah di pemerintah daerah, itu kan bisa langsung. Ya. Nah, saya ingin nanti yang menangkap 50 juta ini UKM saya, UKM Tanah Laut. Makanya saya bikinkan sebuah marketplace, sebuah pasar besar agar mereka masuk ke sana. Sehingga instansi nanti mau beli misalnya minuman jamu untuk suplemen di Fayansus. Maka dia akan langsung masuk, dia langsung memesan sebagaimana e-katalog di dalam pengadaan. Nah, karena dia sudah pasang harga. Kalau temulawak berapa, beras kencur berapa, misalkan jahe merah berapa, sudah ada di situ. Sehingga dia mengklik saja. Sehingga kita belanja pemerintah ditangkap oleh UMKM kita. Padahal 50 juta itu saja dari seluruh SKPD yang ada di pemerintah daerah itu tidak kurang dari 20 miliar. Betapa kalau ini bisa ditangkap UMKM saya, pasti cepat besar lah. Ya. Nah ini tumbuh lagi, ya, dan dia akan tumbuh. Belum lagi nanti UMKM kita bukan hanya untuk pemerintah instansi, saya ingin dana desa juga nanti masuk ke sana. Jadi nanti ada aplikasinya, dana desa. Dan saya juga menginginkan nanti dari swasta. Bahkan nanti saya ingin lagi kita kembangkan antar pemerintah daerah. Bahkan saya ingin lebih besar lagi. Kalau perlu nanti Blibli masuklah ke Sosialita kita. Saya ingin seperti itu. Sehingga nanti apa? Aplikasi ini kalau swasta tentu nanti seperti Gojek bayar aplikasinya kan. Nah itu kan akan jadi penerimaan daerah. Dan kalau nanti UMKM itu masuk Sosialita, maka dia akan menjadi UMKM yang pertama akan taat aturan. Karena dia tentu punya izin, punya NPWP kan. Sehingga nanti pajak yang masuk sebagai apakah itu pajak ke pemerintah pusat ataupun pajak daerah, itu akan tertib. Sehingga belanja pemerintah juga lebih akuntabel. Kemudian tidak ada lagi yang namanya kewajiban-kewajiban dan haknya negara itu akan terlewatkan. Seperti ini. Jadi ini saya kira sebuah rancangan besar saya yang untuk apa? Untuk UMKM saya hidup. Nah, ya. Pak Abdi, ini untuk aplikasi Sosialita ini, apakah sudah disosialisasikan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia? Karena jika aplikasi Sosialita ini naik, otomatis kan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut juga naik. Seperti apa sosialisasinya? Sudah bergerak ke sana, Pak. Coba kita launching waktu hari jadi, Pak ya. Ya. Itu yang baru 1 tahun. Betul. Ya. Jadi hari jadi di launching. Tapi saya sudah 2 kali menjadi sumber untuk narasumber untuk aplikasi Sosialita itu untuk pemerintah-pemerintah daerah seluruh Indonesia. Saya sudah 2 kali dan memang beberapa
pemerintah daerah agak tertarik, pengen belajar juga dengan kita. Dan kita harapkan ini saya katakan saya membuka sebuah pasar yang besar, tapi saya tidak keluar uang sedikit pun. Nah, Baik. ini yang saya inginkan nanti Jadi kan. sebagai narasumber. Iya, untuk jadi saya masuk pasar dulu. sosialita ini akan saya desain menjadi pasar yang besar. Baik. Tapi saya tidak perlu uang Rp1 pun untuk membangun pasar ini kan. Kalau Baik. pasar modern, swalayan berapa miliar yang harus saya keluarkan. Baik, nah Iya. tapi adakah pembinaan untuk para pedagang ini? Karena kita tahu tidak semua orang mungkin Betul, melek teknologi, apalagi betul. untuk orang yang sudah dewasa. Nah, Pak Abdi bisa diceritakan seperti apa pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut agar bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik? Kita dari pemuda-pemuda dan juga khususnya generasi muda, ini memang sekarang kita memang secara personality maupun kita secara komunitinya coba kita gerakan juga. Memang ada dari dinas kita juga yang terus bergerakan, dari lingkup terkecil pun kita sudah sampaikan itu semuanya. Jadi memang supaya mereka memang tersosialisasi baik dan juga bisa dilaksanakan oleh semua lapisan juga, begitu. Baik, Ya. baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama Sama-sama. kami di Indonesia Siang. Kita harapkan semoga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini bisa selalu memajukan UMKM dan perekonomian yang ada di sana sehingga pandemi ini tidak terlalu berdampak kepada Betul. masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak telah Terima bergabung kasih. bersama kami. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aturan pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik menuai pro dan kontra. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.